Yang beli bensin sama yang bakar siapa? Siapa sini turun orangnya? Ya, serahkan kami ambil keterangan. Kalau misalnya nggak mau serahkan, semua saya bawa nanti. Kalau nggak mau serahkan, semua saya bawa ke kantor polisi. Emosi Wakil Kapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Dani Yulianto tak terbendung saat meminta koordinator aksi untuk turun dari atas mobil komando saat tengah berorasi di depan Gedung Balai Kota Jakarta dan hingga berujung kericuhan. Dua mahasiswa yang diamankan petugas bahkan meronta hebat dan berusaha melawan petugas hingga aksi baku hantam nyaris terjadi. Kericuhan dipicu aksi pembakaran ban bekas dan spanduk oleh massa Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam yang menggelar aksi mengkritisi 100 hari kinerja Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno yang dituding belum maksimal. 4 orang mahasiswa diamankan polisi. Yaitu 14 program jadi baik untuk Kabupaten Sidoarjo. Kami belum lupa, kami masih ingat saat datang berjanji dengan berbangsa ini. Aksi serupa juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Puluhan mahasiswa melakukan demo di depan pendopo Kabupaten Sidoarjo terkait sorotan 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Meski awalnya aksi demo berjalan normal, namun sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam mulai melakukan aksi pembakaran ban. Sejumlah ban dibakar di depan pintu masuk pendopo sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Tidak hanya itu, sejumlah mahasiswa juga melakukan aksi vandalisme. Mereka melakukan aksi coret-coret gapura dan pintu masuk pendopo dengan kata-kata yang tidak pantas. Aksi tersebut bubar setelah mahasiswa melakukan pertemuan dengan Bupati Sidoarjo. Ringkus 2 kurir narkoba yang membawa 40 kg sabu. Tembakan peringatan dilepaskan polisi. Buka. Ini pegang. Pemerintah membatalkan rencana kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50%. Halo, selamat malam pemirsa. Kepolisian meringkus 2 kurir narkoba yang membawa 40 kg sabu di Asahan, Sumatera Utara. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan untuk menghentikan laju mobil pelaku saat mengangkut barang haram itu. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Buka. Ini pegang. Tim gabungan Satres Narkoba Polres Asahan dan Polda Sumatera Utara menghentikan laju mobil pelaku di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan polisi untuk meringkus 2 pelaku dari dalam mobil yang sempat terjebak macet di pintu perlintasan kereta api. Dari kedua pelaku, polisi menyita sabu seberat 40 kg dalam 2 karung yang disimpan di bagasi mobil. Sabu yang dibawa dari Tanjung Balai rencananya akan diantar ke seseorang diduga oknum prajurit TNI Kodim 0203 Indragiri Hulu, Pekanbaru Riau, berpangkat Serma YA yang memerintahkan pelaku. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah menangkap oknum prajurit TNI. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.
Dari Sumatera Utara kita beralih ke Jawa Timur. Pemirsa, aksi dramatis pengejaran komplotan spesialis pembobol toko dilakukan oleh polisi di tol Pasuruan, Sidoarjo. 2 pelaku dilumpuhkan dengan tembakan hingga tewas dalam penyergapan. Siapa? Tutup kiri nih, tutup, guys, tutup. Tim gabungan Reskrim Polda Jatim dibantu Sat PJR menyergap komplotan spesialis bobol toko di pintu tol Kejapanan, Pasuruan. Namun pelaku berupaya melawan dengan menabrakkan kendaraannya ke petugas dan kabur. Sejumlah anggota sempat melepaskan tembakan peringatan, namun para pelaku tetap berupaya melarikan diri dengan menabrak pintu gerbang tol. Pelarian dan perlawanan 4 pelaku berakhir di dekat pintu tol Sidoarjo setelah polisi berupaya melumpuhkan dengan beberapa kali tembakan ke arah mobil pelaku. 2 pelaku masing-masing berinisial A dan E tewas saat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka tembak. Salah satu pelaku lain berinisial R ditangkap, sementara 1 pelaku lainnya berinisial J berhasil kabur. Kita lakukan peringatan tadi, tembakan tetap melaju dan menabrak mobil petugas, lalu kita lakukan tindak tegas. Tadi 2 sudah dalam perjalanan MD, yang 1 melarikan diri di perumahan Kahuripan masih dicari, terus yang 1 masih langsung diamankan di ruangan. 1 pelaku berinisial J yang berhasil kabur saat ini dalam upaya pengejaran petugas. Dari penyergapan, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah parang, sejumlah alat pemotong baja dan linggis, sejumlah dompet dan uang tunai jutaan rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Aksi tawuran 2 kelompok pemuda saling baku hantam di tengah jalan raya Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Polisi dengan cepat menangkap puluhan pemuda yang terlibat tawuran. Warga Kota Pangkalan Kerinci dikejutkan dengan aksi tawuran 2 kelompok remaja yang saling baku hantam di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Khawatir menjadi korban salah sasaran, pengendara yang akan melintas terpaksa memutar arah. Mengetahui kedatangan polisi, kedua kelompok remaja melarikan diri. Namun pelarian mereka hanya sia-sia. Polisi berhasil tangkap puluhan remaja pelajar SMA yang terlibat tawuran. Terlibat tawuran, orang tua pelaku tawuran dipanggil ke Polsek untuk dilakukan mediasi. Akibat tawuran, 1 remaja mengalami memar pada bagian kepala dan dahi. Jadi kami sudah mengamankan kedua kelompok tersebut, sudah kita ambil keterangan dan selanjutnya akan kita dalami untuk mencari akar permasalahannya. Namun setelah diamankan dan dilakukan mediasi, akhirnya kedua kelompok remaja itu berdamai. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Penangkapan pelaku pencurian ternak sapi diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan yang dilepaskan oleh petugas. Namun pelaku berhasil kabur dari kejaran petugas dan hewan ternak berhasil diamankan. Inilah aksi kejar-kejaran saat penangkapan pelaku pencurian hewan ternak di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Petugas juga sempat melepaskan tembakan peringatan agar pelaku menghentikan laju kendaraannya. Pelaku yang melarikan diri sempat menabrak mobil petugas, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan meninggalkan kendaraan tersebut di lokasi penghadangan. Petugas menemukan seekor sapi betina yang sedang hamil yang diduga sapi tersebut merupakan hewan ternak hasil curian. Korban mengetahui kehilangan sapinya sekitar pukul 6 pagi saat memeriksa kandang sapi yang telah kosong. Saya banyak terima kasih sama Bapak Kepolisian, Kapolres Lampung Selatan yang selama ini alhamdulillah sapi saya udah ketemu kembali, Pak.
Petugas menghimbau kepada warga untuk selalu waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan di sekitar lingkungan, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha, di mana permintaan hewan ternak cenderung meningkat. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Seorang maling ponsel terpergok pemilik rumah saat melakukan aksi pencurian di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Aksi pelaku ini berhasil digagalkan pemilik rumah dan pelaku pencurian berhasil ditangkap. Siapa namamu? Siapa namamu? Dari mana? Seorang maling kepergok pemilik rumah saat melakukan aksinya di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pemilik rumah yang kesal kemudian mengikat kaki pelaku dan memanggil warga lainnya untuk menangkap pelaku. Kejadian bermula saat korban baru saja mengisi daya ponsel milik istrinya yang diletakkan di atas meja dekat lemari di ruang depan. Setelah itu pemilik rumah masuk ke kamar untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, suasana rumah mendadak riuh setelah anak pertama korban berteriak dari dalam kamar sambil menyebut ada pencuri. Seorang pria mengenakan baju putih berdiri di samping lemari dan berusaha kabur lewat pintu samping kamar. Pemilik rumah spontan menangkap pria tersebut saat akan melarikan diri. Sejumlah tetangga berdatangan ikut membantu menangkap pelaku. Untuk mencegahnya kabur, kaki pelaku diikat menggunakan kain. Akhirnya saya pegang dan saya peluk, jadi kita baku guling 3 kamar baku guling sampai di ruang tengah sini, Pak. Apa saya yang diambil ini pencuri? Tadi HP yang diambil, karena waktu baku ribut HP jatuh dari kantongnya. Pelaku sudah dilakukan proses penyidikan, ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP atau pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku pencurian terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara mengevakuasi mayat pria yang mengambang di perairan Pulau Saktu, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Mendapat laporan, petugas dari suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Utara langsung mendatangi lokasi. Dengan menggunakan perahu karet, mayat pria tanpa identitas yang mengambang dievakuasi ke Pulau Karya. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Menurut petugas, mayat ini awalnya ditemukan oleh nelayan yang sedang melaut mencari ikan. Ada nelayan menelpon kami bahwa dia menemukan mayat di perairan Pulau Saktu. Kami sebagai petugas segera melaporkan pada pimpinan dan kami berkoordinasi dengan jajaran samping langsung melakukan evakuasi dan menuju TKP. Kasus penemuan mayat ini dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Gebrakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ingin menerapkan jam sekolah masuk pukul 6 pagi menuai beragam komentar dari orang tua siswa. Nantikan informasi lengkapnya sesaat lagi. Ibu-ibunya udah pada ngantri, nggak dapet karena nggak ada kupon. Udah pada habis, tapi ini mau dibawa kemana ke Pak Deddy? Ya Allah, Pak Deddy aneh banget. Program pembagian sembako murah di kantor Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat justru memicu amarah warga akibat ketidakjelasan informasi dan sistem distribusi. Pak Deddy katanya udah ada kupon nih 700 buat nebus beras pakai KTP. Ternyata udah habis aja nih posisinya. Sejumlah ibu rumah tangga berteriak menuding distribusi bantuan tak merata dan tak transparan. Meski sudah mengantre, namun banyak warga justru pulang dengan tangan kosong. Mereka mengaku bingung karena tak ada kejelasan pembagian sembako harus berdasarkan kupon atau cukup menunjukkan KTP.
Salah satu warga mengaku kesal karena sudah 2 kali datang namun gagal membawa pulang sembako. Iya, maksudnya kalau ada info kayak gitu kita seneng ya, ada tebus murah gitu. Cuma kalau emang KTP ya KTP, kalau pakai kupon kita mintanya di mana gitu. Itu aja sih. Lebih kita jelas. Kan capek-capek udah ninggalin kerjaan rumah, udah datang ke sini nggak dapat apa-apa kan. Kayak kesel gitu. Ketiadaan sistem yang jelas membuat warga mendesak agar program bantuan dirancang lebih rapi dan berpihak kepada masyarakat kecil. Warga berharap pemerintah Kota Depok dan pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengevaluasi sistem distribusi bantuan agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ingin menerapkan jam belajar sekolah di Jawa Barat mulai pukul 6 pagi. Terkait hal itu, beragam respon muncul mulai dari pemerintah kota hingga ibu-ibu di media sosial. Setelah heboh dengan kebijakan pembinaan di barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan baru dengan meminta seluruh siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Jawa Barat masuk jam 6 pagi. Rencananya siswa akan bersekolah dari Senin hingga Jumat dan libur pada Sabtu Minggu. Terkait kebijakan itu, Wali Kota Depok Supian Suri menyebut penerapannya belum bisa dilakukan secara serentak di seluruh sekolah di Kota Depok. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah dan kapasitas ruang belajar. Ya, ini kita mulai kaji karena beliau kan sampaikan anak-anak kita tidak ada lagi yang bersekolah di hari Sabtu. Artinya sekolah itu dari hari Senin sampai ke Jumat. Sabtu itu menjadi waktu mereka istirahat, mereka bersama keluarga, dan Sabtu Minggu ya artinya. Tapi kan memang nanti kita akan lihat mana sekolah-sekolah yang udah bisa diterapkan, yang artinya yang ruang belajarnya cukup. Tapi buat ruang belajarnya yang harus menyesuaikan kita belum bisa benar lengkapi, nanti kita akan atur strategi. Sementara itu di media sosial ramai-ramai emak-emak mencurahkan keresahannya dengan gebrakan baru yang dicetuskan KDM. Jangan Pak, masuk jam 6 biar anak disiplin dan tidak nakal. Pak, kalau anak-anak masuk jam 6 nanti saya yang jadi nakal, Pak. Saya yang jadi pemberontak, Pak. Aduh, Pak, jangan, Pak. Saya nih kasihan, Pak. Pak, kasihan, Pak. Bukan masalah bangun paginya, Pak. Kita setiap hari juga bangun pagi. Beres-beres, siap-siap. Takut dia begal, Pak. Mending kalau udah ada transportasi umum kita bisa naik gitu ya, aman, merata bareng sama yang lain. Kan ini pasti naik motor. Sin, atuh Pak. Sebelumnya, Deddy Mulyadi ingin menerapkan sekolah jam 6 pagi guna menciptakan budaya disiplin di kalangan pelajar sekaligus menekan angka kenakalan remaja. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani berpendapat gebrakan masuk sekolah pukul 6 pagi perlu dikaji dengan stakeholder terkait terlebih dahulu. Sedangkan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menyatakan belum dapat merespon dan akan meminta petunjuk dari Tuhan terlebih dahulu. Kami di Komisi 10 memandang perlu dilakukan analisis kebijakan tersebut, perlu dilakukan pendalaman dari sisi akademik, karena jam 6 pagi bagi anak-anak kita adalah perlu penyesuaian untuk mempersiapkan diri. Kebijakan tersebut pernah dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi hasilnya adalah adanya dampak psikologis, kemudian anak-anak kita tidak efektif dalam belajar di kelas karena mereka mengantuk, kemudian yang ketiga kenyamanan dalam belajar juga tidak terpikirkan. Oleh sebab itu saran kami di Komisi 10 kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisa lebih mendalam. Prinsipnya bagus, kebijakan ini adalah tentu untuk pendisiplinan siswa, tetapi dalam proses belajar mengajar dibutuhkan kenyamanan, dibutuhkan efektivitas, sehingga tujuan dari pendidikan itu. Soal KDM Pak yang untuk masuk jam 6 pagi dan pembatasan jam malam. Belum itu nanti ya, mau istihoroh dulu gitu. Ya, sedikit aja Pak Menteri. Pak Wamen, sedikit ya Pak Wamen. Dikit ya tanggapannya tentang KDM yang meminta untuk masuk jam 6 pagi dan pembatasan jam malam. Ya nantilah, mau istihoroh dulu lah. Ya.
Ya, kita beralih ke informasi dan pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada pihak asing yang tidak suka jika Indonesia bersatu. Mereka berusaha memecah belah Indonesia dengan membiayai sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk mengadu domba. Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Pernyataan Presiden Prabowo dilontarkan saat memberikan arahan pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin kemarin. Presiden Prabowo menjelaskan adanya upaya asing mengganggu Indonesia melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang terus mengganggu jalannya pemerintahan, baik melalui berita bohong ataupun fitnah. Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan Presiden tentunya punya data akurat tentang keberadaan LSM yang dibiayai asing dan bertujuan mengganggu pemerintahan. Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan, tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, ya, kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita. Kita kepada Pancasila. Namun di sisi lain, pemerintah tidak menafikan keberadaan LSM yang dibiayai asing juga melakukan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ingat kata-kata. Pemerintah membatalkan rencana kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50%. Sementara itu, juru bicara Kementerian ESDM menyatakan inisiatif kebijakan diskon 50% serta pembatalannya bukan berasal dari pihaknya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan tidak terlibat dalam pembatalan pemberian diskon tarif listrik untuk 79,3 juta pelanggan listrik berdaya 1.300 watt. Meski demikian, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab di sektor ketenagalistrikan, Kementerian ESDM siap beri masukan dalam proses rumusan kebijakan. Dalam hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan perlu menyampaikan bahwa kami tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan ini. Namun demikian, Kementerian ESDM selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap ketenagalistrikan selalu siap jika memang diminta secara resmi untuk memberikan masukan terkait pembuatan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat luas, termasuk diantaranya subsidi dan juga kompensasi listrik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan diskon tarif listrik bulan Juni dan Juli 2025 batal. Tuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan, sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Rencananya sebagai ganti diskon tarif listrik, pemerintah akan memberikan subsidi upah pekerja dan gaji guru honorer sebesar Rp600.000 untuk 2 bulan, yaitu bulan Juni dan Juli 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang gugatan perdata soal ijazah Jokowi dengan tergugat 5 orang pemimpin atau pimpinan Rektorat UGM Yogyakarta kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Dalam sidang ketiga ini, kuasa hukum UGM maupun Kasmujo secara tegas menolak permohonan penggugat intervensi. Sidang ketiga gugatan perdata terkait ijazah Jokowi kembali digelar Pengadilan Negeri Sleman. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono dengan agenda tanggapan atas pengajuan permohonan penggugat intervensi. Pada sidang kali ini, Komardin yang merupakan penggugat awal menyatakan menerima permohonan penggugat intervensi karena memiliki kepentingan sama terkait gugatan perdata ijazah Jokowi.
Tanggapan saya karena memang objeknya sama, jadi istilahnya dia membantu gugatan saya, baik dalam pengumpulan bukti nantinya dan ya yang kita butuhkan lah, ya seperti itu. Nah, jadi kita berkolaborasi dan sebagainya. Iya. Sementara Arianto, kuasa hukum 7 orang tergugat dari UGM, menolak permohonan penggugat intervensi karena tidak memiliki kualifikasi formil dan material yang secara hukum acara belum terpenuhi. Bahwa kapasitas si permohon intervensi ini ternyata tidak sama dengan dia jalankan waktu di Solo. Ya kan, kalau di Solo itu adalah menggugat ijazah palsu, sedangkan yang sekarang ini membuka data ijazah itu. Karena korelasi itu berbeda, maka tidak bisa dipersamakan bahwa ini punya kepentingan ataupun pihak yang sama. 1. Menerima tanggapan tergugat 8 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan intervensi oleh pemohon intervensi tidak dapat diterima. Hal senada juga disampaikan kuasa hukum tergugat Kasmujo, yakni Zahru Arkom, yang menolak permohonan penggugat intervensi. Sidang hari ini ditutup dan rencananya sidang akan digelar pada Selasa 10 Juni 2025 mendatang dengan agenda pembacaan putusan sela. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kasus dugaan ijazah palsu S1 milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan memasuki babak baru. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya berencana untuk melakukan gelar perkara kasus tersebut. Namun, gelar perkara akan dilakukan setelah penyidik mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus tersebut. Ini dilakukan agar mendapatkan titik terang terkait kebenaran apa yang dilaporkan sejumlah pihak selama ini. Sehingga inilah yang didalami. Sekali lagi, dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua, baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Pemirsa, Pitra Romadoni, praktisi hukum, membantah atas penelitian potongan ijazah Jokowi oleh Roy Suryo sebagai terlapor, sekaligus pakar telematika atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penelitian Roy Suryo ini dianggap tidak sesuai atau tidak identik oleh Pitra Romadoni. Dan berikut cuplikan dialog Aiman Wicaksono di program Rakyat Bersuara. Oke, Bung Aiman, saya ingin panggil Bang Roy juga. Tolong ditunjukkan tadi yang identik-identik tadi. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Mas Roy. Ijazahnya tadi, karena yang 4 tadi. Ya. Oke, Mas, sebelum lanjut satu aja pertanyaan. Tunggu dulu. Bang Pitra ini selaku kuasa hukum enggak? Saya praktisi. Praktisi artinya yang berbicara ketentuan-ketentuan hukum sesuai prakteknya. Legal standingnya apa? Legal standingnya Anda bicara saya bebas. Apa? Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Oh, jelas. Oh, saya berhak untuk berbicara. Anda berarti melarang saya untuk berbicara. Anda meminta demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya jelas di sini. Jadi karena memang Bung Aiman, harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya ini. Kalau sendiri tangannya sendiri. Ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong ke Mbak. Apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Pitra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda ini tidak memberikan tontonan yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kayak gini. teatrikal. Tolong, Anda simpan borgol Anda itu ya. Saya bawa ini juga simpan borgol Anda itu. Saya Anda tidak setuju. Tidak setuju. Anda kok melarang saya?
Enggak, tapi Anda gini, diam Mas. situ. Tidak pantas. Anda Gimana? politika. Ini kok nggak Jadi adil? ini Tadi kan dianggap intimidatif. Ada izinnya nggak? Ada izinnya nggak borgol? Di atas hukum. Ada izinnya nggak borgol? Borgol ada izinnya nggak? Bung Aiman borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini borgol siapa ini? Jangankan saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara, jaga gitu. etika. Jadi, hei, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya, oke, nggak apa. Borgol kan gitu. Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol. Jahat dengan berkata begitu ya. Kamu diam dulu. Kita sama-sama pengacara. Ini. Adab nih, Anda lihat tekankan. Ya, oke. Ini kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau tidak bisa bicara baik, kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya, kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga bisa maki Anda ya. Ya, yang pertama ini Bung Aiman. Katanya ini kan melakukan penelitian terhadap potongan-potongan ijazah ini. Ya. Ya. Saya melihat Pemirsa, penjaga gawang tim nasional Indonesia Martin Paes akhirnya tiba di tanah air. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda. Halo Paes, how are you doing? Baik-baik. Jelang pertandingan menghadapi China, skuad Garuda melanjutkan pemusatan latihan di Stadion Madia, Jakarta. Pelatih Patrick Kluivert juga fokus pada taktikal permainan untuk memilih 23 pemain inti yang akan dibawanya dalam 2 laga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakin skuad Garuda saat ini sudah lengkap dan siap memberikan permainan terbaiknya. Kita percaya sekarang tim nasional kita sudah punya kekuatan 2x11 yang saya selalu bilang. Kalau dulu ada 1-2 cedera kita udah pusing. Ya, sekarang dengan ada 2 goalkeeper ditambah lagi ada Nadeo, ya ada Erlangga, saya rasa ini kan komposisi yang cukup dalam gitu. Sama juga di bek kanan, bek kiri, bek tengah, ya lapangan tengah kita sudah mulai ada, masih kurang 1-2 mungkin ke depannya. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus. Sementara itu, Timnas Tiongkok tiba di Indonesia pada Senin malam. Timnas Tiongkok datang dengan membawa 25 pemain, 3 pemain diantaranya merupakan pemain naturalisasi, yaitu Serginho, Jiang Guangtai, dan Yang Mingyang. Para pemain langsung menuju ke hotel dan akan fokus berlatih jelang lawan Indonesia pada 5 Juni mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penjaga gawang tim nasional Indonesia Martin Paes akhirnya tiba di tanah air. Tidak bisa tampil di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Tiongkok, kiper FC Dallas ini tetap bergabung dengan para pemain lain untuk melakukan latihan. Penjaga gawang tim nasional Garuda Martin Paes tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa dini hari. Terbang dari Dallas, Martin Paes memposting berada di pesawat menuju Indonesia dengan iringan lagu Tanah Airku. Meski tidak dapat membela timnas Indonesia pada laga melawan Tiongkok karena akumulasi kartu kuning, Martin Paes tetap bergabung untuk latihan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paes mengatakan rekan-rekannya sudah bekerja sangat keras di Bali. The guys worked really hard in Bali, and I can't wait to join them, work hard, and then karya keras. Fight for Indonesia. Selanjutnya, Paes akan beristirahat sebelum gabung dengan para pemain lain yang sudah melakukan latihan perdana di Jakarta. Dari Tangerang, Banten, Hastugara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kiper Martin Paes akan absen di laga timnas Indonesia kontra Cina karena akumulasi kartu. Kiper Emil Audero mengaku siap jika dipercaya jadi starter menggantikan Paes. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero, siap jadi starter saat laga timnas kontra China di Gelora Bung Karno.
Audero ikut menjalani pemusatan latihan di Bali dan dipersiapkan untuk menjalani laga debut di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper 28 tahun itu menyebut, membela timnas Indonesia akan menjadi kesempatan berharga bagi dirinya. I'm happy to be here and happy to stay with this team, to be here in Jakarta. Of course, I have the possibility to play my first time here for Indonesia, so it's of course it's a big pleasure, and I'm not nervous because it's football, is joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training. Kiper Martin Pas akan absen di laga kontra China karena akumulasi kartu. Spekulasi pun bermunculan siapa yang akan menggantikan kiper FC Dallas tersebut. Selain Audero, ada nama Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Sejak dinaturalisasi pada Maret lalu, kiper yang pernah bermain untuk Inter Milan ini belum pernah membela timnas Indonesia. Publik antusias bagaimana performa Audero di bawah mister gawang skuad Garuda. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy menganalisa peluang timnas Indonesia melawan Cina. Hitungan ini dilakukan Stella untuk mengukur peluang kemenangan timnas dan memberikan pemahaman kepada publik. Pencinta timnas, seperti yang saya janjikan di bulan April, kita akan lihat statistik bagaimana timnas kita bisa lolos ke Pilgub. Saat ini kita sedang di babak ketiga dan ada 6 game dan kita masih punya 2 game lagi. Ada 2 jalur, hanya ada 2 jalur untuk kita bisa lolos ke Pilgub. Jalur pertama itu adalah yang namanya jalur langsung. Siapa yang bisa ikut jalur langsung? Mereka yang dari babak ketiga itu menempati posisi 1 dan kedua. Saat ini kita bukan. Tetapi kita ada kemungkinan itu. Kita bisa lolos jalur langsung. Persentasi kita atau probabilitas kita adalah 1,3%. Jalur yang kedua itu lewat babak 4 dan 5. Nah, kemungkinan kita untuk bisa lewat yang jalur ini adalah 80,8%. Nah, tapi setelah itu kan kita masih harus main di game ini, jadi ada 50% untuk kita bisa menang. Jadi totalnya keseluruhan probabilitas kita adalah 40,4%. Keseluruhan kemungkinan kita, peluang kita untuk bisa lolos ke Pilgub itu 41,7%. Berarti lumayan. Tanggal 5 Juni kita akan melawan Tiongkok. Pasti semuanya bertanya-tanya seberapa penting game Indonesia-Tiongkok. Sangat-sangat penting. Kalau bisa kita menang, tapi kalau seri ya masih oke. Tapi jangan sampai kita kalah. Kenapa? Ayo kita lihat angkanya. Kalau kita menang, peluang kita lolos ke Pilgub 50,6%. Kalau kita seri 41,8%. Tapi kalau kita kalah, peluang kita turun drastis hanya jadi 10,4%. Jadi amit-amit jangan sampai kalah atau menang atau seri. Kan ada juga game yang sangat penting, tapi itu bukan game kita, bukan Indonesia-Jepang. Ternyata kalau kita lihat hitung-hitungannya, pertandingan Bahrain Saudi itu bahkan lebih mempengaruhi peluang kita lolos ke Pilgub daripada pertandingan kita sendiri lawan Jepang di Osaka tanggal 10. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos ya. Kalau Bahrain menang, peluang Indonesia lolos itu hanya 33,7%. Jadi menurun dari peluang kita yang sekarang 41,7%. Kalau seri, peluang kita menang 40,9%. Kalau Saudi menang, peluang kita lolos ke Pilgub adalah 44,5%. Jadi semuanya harus melakukan Bahrain Saudi, dan kali ini demi timnas kita harus doain supaya Saudi. Pasti ada juga yang bilang ke saya, Mbak santai aja, ini kan olahraga bukan sains. Ya monggo saja. Tapi buat saya mengetahui data kuantitatif untuk bahkan olahraga membuat nonton jadi lebih seru atau bermain jadi lebih seru. Dan bukan saya saja, tim dan atlet terbaik dunia pasti menggunakan statistik untuk meningkatkan peluang mereka menang. Silahkan mencoba permodelan di rumah. Selamat bersenang-senang dan terus-teruslah kita membumikan sains, mensainskan bumi. Timnas jaya jaya jaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, bentuk apresiasi terhadap karya seni dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Di Bandar Lampung, 7 seniman mural diganjar umroh atas dedikasi mereka menghiasi sudut-sudut kota Lampung dengan visual-visual yang inspiratif. Nama
7 seniman mural dari komunitas Nusantara Art Project akan diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Bentuk apresiasi ini diberikan oleh Wali Kota Bandar Lampung karena para seniman muda ini konsisten memberikan kontribusi positif berupa mural yang menghiasi sudut-sudut kota Bandar Lampung dengan tema budaya, kebersamaan, dan kearifan lokal. Harus tunjukkan bahwa di kota Bandar Lampung ini harus tunjukkan bahwa punk juga bisa lebih baik dari yang lain. Dilihatin, itu ada tuh, Bunda lihat di YouTube ada anak punk yang ngajinya luar biasa. Apresiasi dari Wali Kota Bandar Lampung ini disambut haru oleh para seniman mural. Mereka tak menyangka bahwa hasil karya seni mereka mendapat perhatian besar dari Pemkot Bandar Lampung. Terima kasih banyak Pak. Ibu Wali Kota udah nyumbang kami, udah bisa kami untuk atau kreativitas kami untuk menyumbang dari Bunda Eva langsung kami mengucapkan banyak terima kasih. Selain diberangkatkan ke Tanah Suci, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga menyerahkan bantuan uang tunai senilai 50 juta rupiah untuk operasional dan pembelian cat. Rencananya, aksi komunitas seniman mural ini akan melukis di Pulau Pasaran, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Jelang Puncak Haji 2025, pemerintah Arab Saudi menegaskan keselamatan jamaah merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Dalam konferensi pers di Pusat Operasi Keamanan Terpadu di Makkah, Kementerian Dalam Negeri memaparkan pengamanan musim haji 1445 Hijriah. Ketua Komite Keamanan Haji sekaligus Direktur Keamanan Publik Kerajaan Arab Saudi, Letnan Jenderal Muhammad bin Abdullah Al-Basami, menyatakan bahwa keamanan jemaah di lokasi suci dan negara adalah prioritas tertinggi. Dirinya menegaskan seluruh aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap siapapun yang mencoba melanggar aturan, termasuk mereka yang berhaji tanpa izin resmi. ويرحب بالزوار من جميع منافذ دخول المملكة العربية السعودية، لكن في نفس اللحظة يجب على حامل تأشيرة لغرض أن يحترمون سياسات وتشريعات المملكة العربية السعودية في أن مكة المكرمة هي لحجاج بيت الله الحرام، ولذلك من لا يحمل تصريح فنرجو منه أن يتقيد بهذه التشريعات والأنظمة ولا يعرض نفسه للعقوبة. في الجانب الآخر أيضا أنا أهيب بأنه كل مقدم شركات الخدمة اليوم تعمل معنا جنب إلى جنب من أجل أن ننهض بخدمة ضيوف الرحمن وأن ينعمون بنقل ميسر وآمن وتقدم الخدمات وفق ما خطط لها من القيادة الحكيمة. Hingga saat ini, otoritas telah menggagalkan sebanyak 140 promosi haji palsu dan mengembalikan sebanyak 98.000 kendaraan yang tidak memenuhi syarat serta menolak masuknya lebih dari 171.000 orang non-residen Mekah. Dalam jumpa pers, turut hadir iNews Media Group serta dipaparkan pula bahwa pasukan darurat khusus bertugas menjaga keamanan di Mekah dan Madinah. Mereka akan mengatur pergerakan jemaah di lokasi ritual seperti saat lempar jumroh. Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi Arab Saudi memperingatkan bahwa siapapun yang membawa jemaah tanpa izin resmi dapat dihukum hingga 6 bulan penjara dan denda hingga Rp50.000. Dari Mekah, Arab Saudi, Syafril Nasution, Armidian, Masiro, iNews melaporkan. Pemirsa, Klinik Kesehatan Haji Indonesia kini telah mendapat izin untuk melayani jemaah tanah air. Hal ini menjadi angin segar, terutama bagi para jemaah yang memiliki keterbatasan bahasa. Dan berikut laporan rekan kami, Gigi Irfan, langsung dari Makkah, Arab Saudi. Dan pemirsa, informasi ini mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Setelah melalui serangkaian pendekatan dan koordinasi langsung dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKAHI resmi kembali diizinkan beroperasi hari ini. Hal ini disampaikan langsung oleh pihak otoritas Haji Indonesia yang terlibat dalam perundingan. Seperti diketahui sebelumnya, KKAHI memang sempat tidak diizinkan melakukan tindakan medis. Ketidaktahuan bahasa serta minimnya pendamping menjadi alasan utama sejumlah jemaah menahan keluhan kesehatannya. Mereka khawatir harus dirawat di rumah sakit Arab Saudi tanpa bisa berkomunikasi dan tanpa pendamping. Dengan diaktifkannya kembali KKAHI, kasus-kasus ringan bisa ditangani langsung. Jemaah pun bisa cepat pulih dan kembali menjalankan rangkaian ibadah haji. Namun ada kasus tertentu yang cukup berat mengharuskan pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, seperti kasus cuci darah. Pemerintah Indonesia mengapresiasi otoritas kesehatan Arab Saudi yang tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para tamu Allah. Dengan beroperasinya kembali KKAHI, diharapkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia bisa berlangsung lebih optimal. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi jemaah lansia dan disabilitas yang dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan untuk wukuf secara reguler. PPIH Arab Saudi telah menyiapkan ambulans untuk safari wukuf. Jemaah akan diberangkatkan ke Arafah menggunakan ambulans dan menetap di Arafah untuk beberapa saat. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan.